Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat rekan-rekan semua. Jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita semua, Jojo 32 Channel. Saya doakan buat rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga channel ini bermanfaat bagi kita semua. Tolong dibantu untuk subscribe, like, share, dan komennya agar channel ini menjadi channel kebanggaan dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Allah itu suci tidak? Suci, bahkan maha suci. Kalau ada orang menetapkan sesuatu kepada Allah yang tidak baik, kita katakan subhanallah. Awas, hati-hati, jangan salah. Anda dari sini pulang lewat puncak, lihat pemandangan bagus, indah. Apa yang dikatakan? Masya Allah. Masya Allah, jangan tertukar. Ingat ya, kalau Anda menemukan pemandangan indah, bagus, yang diucapkan Masya Allah. Masya Allah, maknya ta'ajub, kagum. Masya Allah, ya Allah, jadikan semua yang kau tetapkan ini terlihat indah seterusnya. Saya kagum dengan keindahan ini. Kalau bisa jadikan semua indah sepanjang saya melihatnya. Kalau subhanallah, itu ditetapkan pada sesuatu yang kadang bertentangan dengan sifat dan keagungan Allah. Jangan tertukar. Kalau ada anak-anak nakal, susah diatur, apa yang ibu katakan? Awas. Masya Allah. Itu artinya, ya Allah, saya kagum dengan kenakalan ini. Kalau bisa teruskan. Katakan pada Anda, demi Allah, bertakwalah kepada Allah. Jangan pernah membawa yang haram ke dalam rumah. Kalau ada yang halal, kenapa pilih yang haram? Rizki Anda itu, rizki kita, saya, kita, Anda, tidak akan bertambah ketika Anda mencari dengan yang haram, tidak. Rizki kita sudah diatur, teman-teman. Jadi jumlahnya akan berubah. Keberkahannya yang berbeda. Rizki kita itu sudah teratur, keberkahannya yang belum jelas. Anda cari dengan yang haram pun gak akan nambah rizki, segitu juga. Gak ada kerjaan, cuma capek juga. Quran surah ke-51 ayat ke-22, paling kanan di pertengahan, ayat ke bawah sedikit. Wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Di langit rizki kalian sudah saya tetapkan, saya janjikan akan memberikan. Sudah diatur, Pak. Walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang telah mengatur kadar rizki seseorang, lalu diberi petunjuk bagaimana menggunakan rizki itu. Dia akan berubah. Jadi kalau Anda bisa mencari dengan cara yang soleh, kenapa menempuh cara yang salah? Pada tanggal 10 Asyura, seluruh cucu-cucu Rasulullah terbunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Maka bulan Asyura adalah bulan duka kaum muslimin dunia. Makanya orang Indonesia, terutama di kampungnya Bapak Presiden, menyebut bulan Asyura dengan sebutan bulan Suro. Ekornya saja yang diambil, karena orang Jawa itu sukanya ngambil ekornya aja. Muhammad diambil mat, Asyura diambil suro. Makanya di bulan Asyura orang berduka karena terbunuhnya cucu Rasulullah. Maka di Jawa ada tradisi tidak mantu, tidak nikahkan anak, itu karena bulan duka. Di Jogja ada yang namanya keliling beteng. Maksudnya di bulan Suro jangan terlalu banyak mulut, jaga mulut. Nah di Solo mengikuti kebo Kiai Slamet, kalau kebunnya keluar tainya diusapkan ke seluruh tubuh. Ini bulan duka, jangan bersolek. Dan biasanya bulan Asyura di Indonesia diikuti dengan santunan anak yatim. Nah inilah. Dan dari situ terus Islam bergerak, makanya monumen-monumen itu lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin kemudian bergeser, punya anak Sayyid Muhammad Baqir, menjauh punya anak Sayyid Ja'far Shadiq, menjauh diteruskan sama Sayyid Ali Uraidi, menjauh diteruskan sama namanya Sayyid Muhammad, diteruskan Sayyid Ubaidillah, teruskan Sayyid Isa Naqib, diteruskan sama Sayyid Ahmad Al-Muhajir, teruskan Sayyid Alwi, teruskan Sayyid Muhammad, teruskan Sayyid Alwi, diteruskan namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, teruskan putranya namanya Sayyid Ahmad Sohib Mirbat, teruskan namanya Sayyid Alawi Amil Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongolia, punya anak Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campa, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pase, dan punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir sampai tanah Nusantara di pedalaman, yang kemudian karena turunnya di Jawa, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, orang Jawa punya Hono Coroko, maka kemudian di Jawa dikenal dengan nama Syekh Jumadil Kubro.
Dan disitulah kemudian Islam ketemu dengan kebudayaan peradaban Nusantara. Nah inilah tonggak Makkah ini yang akhirnya menjadi penjelasan, oh ternyata Makkah sini geser di sini. Dan kemudian kita diingatkan bahwa Syekh Jumadil Kubro punya anak namanya Said Ibrahim, pindah Palang Tuban sana, punya anak namanya Raden Rohmat Sunan Ampel. Nah ini yang kemudian bangun peradaban baru di Nusantara. Syekh Jumadil Kubro punya murid namanya Samsuddin, pindah Jawa Barat, dikenal dengan nama Syekh Kuro. Punya murid namanya Datuk Kahfi, pindah Cirebon. Punya murid namanya Syarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati. Nah inilah baru kita kemudian menemukan titik sini. Nah pertanyaan-pertanyaan besarnya inilah yang akhirnya kemudian menjadi penjelasan. Lantas bagaimana kita mengikuti Rasulullah di tempat yang jauh ini? Rasulullah memberikan garis namanya ahli sunnah wal jamaah, bahwa Rasulullah yang diajar pertama wal jamaahnya bernama sahabat, wal jamaahnya sahabat generasi kedua namanya tabi'in, tabi'in punya generasi berikutnya namanya tabi'ut tabi'in, dan kita ini adalah generasinya para ulama yang cara pembelajarannya sangat berbeda. Di Arab sana Rasulullah mengajarkan bagaimana makan dengan 3 jari, masih bisa dijalankan sampai hari ini karena di sana masih kurma sama roti. Begitu sampai di Nusantara sudah tidak kurma dan tidak roti, tapi sudah soto, maka makan dengan 3 jari sudah bukan sesuatu yang mudah. Di sana kurban pakai unta, di sini tidak lahir unta tapi lahir kerbau sama sapi. Karena terlahir kerbau sama sapi, maka jangan memaksakan diri kurban pakai unta, nanti ditangkap oleh polisi karena nyuri untanya Kebun Raya Bogor. Ini di sana masih bisa pakai jenggot dengan utuh, tapi di sini rasnya adalah ras Mongoloid, sudah tidak punya jenggot. Inilah maka ulama-ulama awal yang datang ke sini tidak pernah ribut masalah simbol-simbol yang tidak bisa dilakukan oleh orang Indonesia. Nah sekarang ini tugas pemerintah, karena banyak orang yang kemudian lupa kedudukan itu, kemudian memaksakan menjadi orang dipaksa langsung ikut seperti Rasulullah. Nah ini yang harus kita pahami, bahwa kita ini berkedudukan sangat jauh. Quran saja berbeda-beda ketika mengajarkan. Di awal Rasulullah Quran tidak ditulis. Kenapa? Karena sahabat apal Quran. Orang apal tidak perlu menulis. Saya apal wajah istri saya, nggak pernah bawa fotonya kemana-mana, karena saya apal. Makanya ibu-ibu yang fotonya dibawa kemana-mana jangan seneng dulu, jangan-jangan karena belum apal. Lalu kemudian setelah Rasulullah meninggal, sahabat nulis Quran, nulis Quran sahabat. Untuk apa? Untuk tabi'in yang tidak ketemu Rasulullah. Tiba-tiba generasi sahabat meninggal, tabi'in mengajar bawahnya. Qurannya sahabat terlalu pinter, cuman lungkik-lungkik kayak cacing gitu aja. Maka kemudian dikasih titik oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Disebar lagi, generasi pertamanya hilang, titik-titik nggak cukup, maka dikasih fathah, kasroh, dhamma atau syakal. Yang ngasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi. Disebar lagi, yang baca Quran karena Islam rahmatan lil alamin, bukan lagi orang Arab semata. Orang Andalusia baca Quran wadduha, keliru menjadi wadduhe. Ini. Nah, orang Turki mustaqim, mustaqin. Masuk ke Indonesia dibaca oleh orang Padang lakanud, keluarnya lakanui. Karena orang Padang kalau bilang Muhammad Muhammad. Orang Sunda ketika baca alladzina, sebagian besar keluarnya alladzina. Begitu masuk ke Jawa, ketemu dengan huruf hono coroko. Alhamdu karena punyanya ko, gak punya huruf ha, maka alhamdu menjadi alkamdu, al-fatihah menjadi al-fatihah. Ini itu. Nah ini orang kalau ngerti proses kodifikasi Quran pasti tahu. Ketika masuk ke semua negara pasti berbeda. Al-Fatihah menjadi Al-Fatihah. Dan ini yang dialami oleh Bapak Presiden Republik Indonesia. Iya, makanya Al-Fatihah itu. Ya Hayyu Ya Qayyum menjadi Ya Kayuku Ya Yumu. Robbil Alamin kayaknya punya huruf ain, nggak punyanya ngo, keluarnya Robbil Ngalamin. Nggak punya dot, punyanya lo, maka Ramadan keluarnya Romlan. Begitu dibaca ulang Bali sangat susah, karena orang Bali nggak bisa bilang tok, bilangnya tok.
maka siratal menjadi siratal ladzina an'amta alaihim. Islam berkembang ke semua negara dan berbeda. Ketika dibaca oleh orang Bugis alaihim, keluarnya alaihing. Karena orang Bugis kalau bilang N jadi eng, kalau bilang eng jadi N. Makanya ada dulu mantan Kabulok bernama Beduamang, itu berasal dari Abdurrahman. Nah itulah makanya kemudian Islam bergerak. Nah lantas apa? Lantas terciptalah sebuah ilmu untuk bagaimana orang di seluruh dunia Islam mampu membaca Al-Quran. Dibikinkanlah sebuah ilmu yang dikasih judul At-Tajwid fi Qiraatil Quran, yang nulis Abu Ubay Qasim bin Salam. Orang akan tahu. Nah ini generasinya para ulama, dan yang paling besar yang mungkin Bapak Presiden sudah pernah saya sampaikan, tapi ingin saya sampaikan lagi biar kita tidak lupa. Ada perubahan besar ketika masuk ke tanah Nusantara, di mana waktu itu tanah Nusantara sangat susah dimasuki Islam. Kenapa? Ini bangsa sudah sangat beradab. Bangsa ini bukan bangsa kecil. Tahun 1222 ke atas, sebelum tahun 1300 sudah mampu menaklukkan Mongol yang menaklukkan Eropa, menaklukkan Arab, mampu ditaklukkan oleh kekuatan Nusantara yang namanya Singasari. Makanya hal itu bisa kita lihat betapa kita bangsa punya tinggalan-tinggalan yang luar biasa. Orang Arab punya alat musik yang namanya terbang, terbuat dari kayu dan kulit. Orang Eropa punya alat musik yang namanya gitar, terbuat dari kayu dan tali. Tapi orang Nusantara, salah satu alat musiknya adalah gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan mampu membuat alat musik dari logam. Dalam cerita-cerita besar, kita juga punya cerita besar yang sama. Orang Eropa punya cerita tentang Cinderella, kita punya cerita bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya Samson, orang Arab punya Sam'on, kita punya Bandung Bondowoso, kita punya Sangkuriang, kita punya Sipahit. Satu ayat kalau kita jaga setiap habis salat fardu dan ketika mau tidur, sebagaimana bersabda Rasulullah SAW, man qara ayat al-kursi dubura kulli salatin laysa bainahu wa bainal jannati illa yamut. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap habis salat fardu, dijamin menjadi ahli surga. Coba satu ayat saja menjaminkan kita masuk surga. Kira-kira gimana 30 juz Al-Quran? Dan selalu saya sampaikan kepada jemaah, kalau seandainya buru-buru, lagi ada rapat, ada meeting, ada urusan mendadak, tak bisa berlama-lama di masjid, tak apa-apa, habis istighfar langsung baca ayat Al-Kursi, terus habis itu jalan. Terus gimana subhanallah walhamdulillah dan zikir-zikir yang lain, tak apa-apa, sambil jalan pulang bisa kita jalankan zikir itu. Asal jangan tinggalkan ayat kursi setiap habis salat, karena itu jaminan mendapatkan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Saya harap jemaah sekalian, kita mempersiapkan diri mulai sekarang. Jangan menunggu Ramadan yang datang, karena belum tentu bertemu Ramadan. Tidak ada yang punya jaminan punya umur sampai bulan suci Ramadan. Makanya saya harap, kalau tidak bisa 1 juz dalam 1 hari, minimal mulai harimu baca Al-Quran, tutupi harimu dengan membaca Al-Quran. Tunjukkan perubahan. Kalau anda ingin Allah rubahkan nasib kita, anda ingin Allah merubahkan rizkimu, Allah ingin merubahkan keadaanmu menjadi lebih baik, tunjukkan perubahannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tunjukkan perubahan yang luar biasa, akan dapat anugerah yang luar biasa. Tapi jangan kita menjadi hamba biasa-biasa saja, tapi minta sama Allah yang luar biasa. Itu tidak adil. Oleh karena itu jemaah sekalian, mari kita minimal mulai harimu baca Quran semampunya. 1 ayat, 2 ayat, 1 halaman, apa yang anda mampu tunjukkan. Begitu habis subuh, sebelum beraktivitas, sebelum jalan ke kantor atau kemana, kita baca Al-Quran. Begitu pulang, sudah mau tidur, siap-siap, sebelum tidur ambil air wudu dan baca Al-Quran. Habis itu tidur. Semoga di antara kita memulai hari kita baca Quran, tutupi hari kita baca Al-Quran, semoga di antaranya kita mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkah terjamin. Saya belajar dari ibu saya, setiap hari tidak pernah lewat pasti khatam suratul Baqarah setiap hari, karena Rasulullah SAW bersabda, alaikum bi suratil Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkuha hasrah wa la tastati'uha al-batalah.
Ambillah suratul Baqarah, jagalah suratul Baqarah. Barang siapa yang membawa suratul Baqarah, sesungguhnya dia telah membawa keberkahan. Dan barang siapa yang meninggalkan suratul Baqarah, kata Rasulullah SAW, akan menyesal. Kira-kira mau mendapatkan keberkahan atau membawa penyesalan? Kalau kita merasa diri gagal menjadi ahlul Quran atau penghafal Al-Quran, mohon dengan sangat, jangan gagalkan anakmu menjadi penghafal Al-Quran. Saya kagumi dan terkejut ketika melihat anak-anak hafiz Indonesia, rata-rata dari orang tua yang awam, orang tua yang buta huruf, orang tua petani, orang tua yang tidak punya kemampuan. Bahkan ada orang tua yang tidak pernah belajar sama sekali Al-Quran, tapi begitu dia memperjuangkan, sampai ada seorang ibu berkata, sudah, hentikan buta huruf lagi. Di masa kami cukup banyak orang buta huruf, kami tidak mau di generasi-generasi anak-anak kami masih ada yang buta huruf. Kalau anda gagal menjadi penghafal Al-Quran, mohon jangan gagalkan anakmu. Kalau itu pun anakmu tidak berhasil menjadi penghafal Al-Quran, jangan gagalkan hartamu untuk mendukung dan membantu program Al-Quran dimanapun. Supaya apa? Datang di hari kiamat kita berkata, ya Allah, mohon maaf, saya tidak bisa menghafal Al-Quran, anakku pun tidak mampu menghafal Al-Quran. Ya Allah, jadikan hartaku, sedekah, zakat, infakku menjadi saksi baik untuk program Al-Quran. Mudah-mudahan kita mendapatkan orang-orang yang menilai atau mendapatkan syafaatnya Al-Quran di hari kiamat. Ya Allah, jadikan kami semua ahlul Quran, jadikan kami semua ahlul Quran, keluarga Al-Quran, berakhlak-akhlakul Quran, yang mencintai Al-Quran, yang mampu dengan kemampuan yang mengamalkan isi Al-Quran, dan akhiri hayat kami saat membaca Al-Quran, dan jadikan akhir hayat kami husnul khatimah ya Rabbal Alamin. Ya Arhamar Rahimin, aku mohon untuk semua jamaah yang hadir, selepas salat ini masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, disehatkan badannya, diberikan kemudahan dan keberkahan rezekinya yang mencukupi bisa membawa kita semua ke tanah suci haji dan umrah dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Sampai jumpa di Jojo 32 channel. Moga-moga channel ini menjadi channel kebanggaan kita semua dan bermanfaat bagi kita semua. Saya doakan untuk rekan-rekan semua agar selalu sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih.